Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas D34601. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar database pemesanan makanan online Foodler dari kelompok Sigma. Pemesanan makanan online Foodler adalah layanan pemesanan makanan online yang menghubungkan konsumen dengan berbagai restoran untuk pengiriman segera. Kardinalitas 1. Setiap pengguna dapat melakukan banyak pemesanan makanan online atau tidak sama sekali. 2. Pengguna dapat memesan banyak pesanan dan dapat memilih banyak restoran makanan. Setiap restoran terdapat banyak menu. Setiap pemesanan, pengguna harus melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, pesanan akan diterima oleh kasir di restoran. Setelah menyelesaikan pesanan, kasir akan memberi pesanan lewat pengirim, dan terakhir, pengirim akan mengantarkan pesanan dan diterima oleh pengguna atau pelanggan. Bentuk relasi. Satu, pengguna memiliki hubungan one-to-many dengan pesanan. Kedua, pesanan memiliki hubungan many-to-many dengan restoran. Tiga, restoran memiliki hubungan one-to-many dengan menu. Pemesanan memiliki hubungan one-to-one dengan pembayaran. Pembayaran memiliki hubungan one-to-one dengan kasir. Kasir memiliki hubungan one-to-one dengan pengirim. Pengirim memiliki hubungan one-to-one dengan pengguna. Selanjutnya diagram ERD. Diagram ERD memiliki 8 entitas, yaitu pengguna, pemesanan, restoran, menu, pembayaran, kasir, pengirim. Entitas yang ke-8 itu entitas tambahan hubungan many to many dari entitas pemesanan dan restoran. Jadi hubungan antar entitasnya, pengguna melakukan pemesanan, pemesanan memilih restoran, restoran terdapat menu, pemesanan melakukan pembayaran, pembayaran diterima kasir, kasir mengirim, pengirim, pengirim mengirim pesanan dan diterima oleh pengguna. Selanjutnya pembuatan tabel pada MySQL. Pertama, tabel pengguna dengan sintak create tabel pengguna, buka kurung dengan atribut ID pengguna, varchar 50 dijadiin primary key. Yang kedua, tabel pemesanan dengan sintak create tabel pemesanan, buka kurung dengan atribut ID pemesanan, varchar 50 dijadiin primary key dan foreign key dari tabel pengguna ID pengguna. Selanjutnya, tabel restoran dengan sintak create table restoran, buka kurung, masukkan atribut ID restoran, varchar 50 dijadiin primary key. Selanjutnya, tabel pemesanan resto. Tabel pemesanan resto ini entitas tambahan hubungan many to many dari entitas restoran dan pemesanan. Dengan sintak create table pemesanan resto, buka kurung, atribut ID pemesanan, ID restoran, dan foreign key dari tabel pemesanan, ID pemesanan, dan foreign key dari tabel restoran, ID restoran. Selanjutnya, tabel menu. Dengan sintak create table menu, masukkan atribut ID menu, varchar 50 dijadiin primary key, dan foreign key dari tabel restoran, ID restoran. Selanjutnya, tabel pembayaran. Dengan sintak create table pembayaran, buka kurung, masukkan atribut ID pembayaran, varchar 50 dijadiin primary key, dan foreign key dari tabel pemesanan, ID pemesanan. Selanjutnya, tabel kasir. Dengan sintak create table kasir, buka kurung, masukkan atribut ID kasir, varchar 50 dijadiin primary key, dengan foreign key dari tabel pembayaran, ID pembayaran. Selanjutnya, tabel pengirim. Dengan sintak create table pengirim, buka kurung, ID pengirim varchar 50 dijadiin primary key, dengan foreign key tabel kasir, ID kasir, dan foreign key tabel pengguna, ID pengguna. Selanjutnya, masukkan data pada tabel. Pada tabel pengguna, sintaknya yaitu insert into pengguna, ID pengguna sebagai primary key, lalu masukkan nama-nama atribut setelahnya, tutup kurung values. Pada ID pengguna, datanya yaitu 12345. Selanjutnya, pada tabel pemesanan, sintaknya yaitu insert into pemesanan, ID pemesanan sebagai primary key, ID pengguna dari tabel pengguna sebagai foreign key.
Data pada ID pemesanan yaitu PES 1, PES 2, PES 3, PES 4, PES 5. Lalu pada foreign key ID pengguna, masukkan dari tabel sebelumnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu masukkan data pada atribut setelahnya. Selanjutnya pada tabel restoran, sintaknya yaitu insert into restoran, buka kurung ID restoran sebagai primary key, lalu masukkan atribut-atribut setelahnya, tutup kurung values. Pada data ID restoran, masukkan resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5. Lalu juga masukkan data-data pada kolom atribut setelahnya. Selanjutnya tabel pemesanan resto. Sintaknya yaitu insert into pemesanan resto, lalu masukin atributnya, ID pemesanan, dan ID restoran. Value pesanan 1, pesanan 2, sampai pesanan 5, dan resto 1, resto 2, sampai resto 5. Selanjutnya tabel menu. Sintaknya yaitu insert into menu, ID menu sebagai primary key, ID restoran sebagai foreign key. Lalu ada nama menu dan harga menu. Values menu 1, menu 2, menu 3 hingga 20 menu 24. Lalu ada resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, dan resto 5. Lalu ada nama menu yang berbeda-beda dan harga menu yang berbeda-beda sesuai dengan restonya. Selanjutnya tabel pembayaran. Sintaknya yaitu insert into pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, lalu masukin atributnya, dan ID pemesanan sebagai foreign key. Datanya yaitu selanjutnya tabel pembayaran. Sintaknya yaitu insert into pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, lalu masukin atributnya, dan ID pemesanan sebagai foreign key. Datanya yaitu pada ID pembayaran PEM1, PEM2, PEM3, PEM4, PEM5, dan ID pemesanan dari tabel pemesanan yaitu PES1, PES2, PES3, PES4, PES5. Lalu selanjutnya tabel kasir. Sintaknya yaitu insert into kasir, ID kasir sebagai primary key, lalu ada nama kasir dan ID pembayaran sebagai foreign key. Values data pada ID kasir yaitu KSR1, KSR2, sampai KSR5. Lalu ID pembayarannya datanya yaitu PEM1, PEM2, PEM3, PEM4, PEM5. Selanjutnya, tabel pengirim. Sintaknya yaitu insert into pengirim, ID pengirim sebagai foreign key, lalu masukin atribut-atributnya, dan ada ID kasir sebagai foreign key, dan ID pengguna sebagai foreign key dari tabel pengguna. Tutup kurung values data pada primary key ID pengirim yaitu KRM1, KRM2, KRM3 sampai KRM5, dan foreign key data foreign key ID kasir yaitu KSR1 sampai KSR5, dan data foreign key ID pengguna yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya bentuk tabel. Bentuk tabel dapat dilihat dengan perintah select bintang from nama tabel. Itu tabel pengguna, select bintang from pengguna, tabel pemesanan, select bintang from pemesanan, kemudian tabel restoran, select bintang from restoran, kemudian yang keempat tabel pemesanan resto, select bintang from pemesanan resto. Selanjutnya bentuk tabel menu. Jika ingin melihat tabel menu yaitu sintaknya itu select bintang from menu. Yang terdapat ID menu dari 1 sampai 24, dan ID restoran resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, dan resto 5. Yang di setiap restorannya terdapat menu yang berbeda-beda dan harga menu yang berbeda-beda. Lalu jika ingin melihat satu persatu restorannya, perlu sintak yaitu select bintang from menu where ID restoran resto 1 atau resto 2 atau resto 3 atau resto 4 atau resto 5. Yaitu resto satunya yaitu adalah restoran Pizza Hut yang memiliki nama menu dan harga menu yang berbeda. Lalu ada resto 2 yang memiliki resto 2-nya adalah KFC.
yang memiliki nama menu dan harga menu yang berbeda-beda. Dan yang ke resto tiganya yaitu adalah Burger King, memiliki nama menu dan harga menu yang berbeda-beda. Dan resto keempat yaitu adalah McDonald, memiliki nama menu dan harga menu yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah resto 5, memiliki nama menu dan harga menu yang berbeda-beda juga, sesuai pada restonya. Selanjutnya bentuk tabel pembayaran. Sintaksnya yaitu select bintang from pembayaran. Maka akan muncul bentuk tabelnya. Lalu ada tabel kasir, select bintang from kasir, dan tabel pengirim, select bintang from pengirim. Maka akan muncul bentuk-bentuk tabel yang telah dibuat dan telah data yang dimasukkan. Selanjutnya, ini adalah bentuk relasi tabel database pemesanan makanan online Foodler. Relasi tabel ini bisa dilihat pada PHP-MyAdmin. Jadi setelah membuat database, dari membuat tabel dan memasukkan data, maka akan dihasilkan relasi tabel seperti ini. Selanjutnya, membuat user dan memberi hak akses. Di sini saya membuat 3 user untuk mengakses tabel pada database Foodler. Yang pertama adalah user admin. Sintaksnya itu create user, nama usernya admin at 127.0.0.1, identified by, sebagai passwordnya yaitu 12345. Lalu memberi hak akses pada semua tabel pada database. Yaitu sintaknya itu grant all privilege on Foodler titik bintang to admin at 127.0.0.1. Lalu jika ingin mencoba hasilnya dengan login dengan MySQL min u admin min p min h 127.0.0.1. Lalu masukkan passwordnya, kemudian gunakan database jika ingin melihat tabel-tabel yang telah diberi hak akses, yaitu dengan show tables. Jika muncul semuanya, maka pemberian hak akses telah berhasil. Kemudian yang kedua adalah user pengguna. Sintaksnya yaitu create user, nama usernya pengguna at 127.0.0.1, identified by, sebagai passwordnya yaitu 12345. Lalu memberi hak akses hanya select, hanya perintah select, yaitu sintaknya itu grant select on database-nya titik, lalu nama tabelnya to atau ke pengguna at 127.0.0.1. Kemudian yang kedua pada tabel menu, sintaknya itu grant select on Foodler titik nama tabelnya menu to pengguna at 127.0.0.1. Lalu untuk mencoba hasilnya dengan MySQL min u nama usernya, maaf, min p min h 127.0.1. Lalu masukkan passwordnya. Lalu gunakan database-nya, lalu munculkan tabel-tabelnya. Terdapat hanya 2 tabel karena yang diberi akses hanya 2 tabel. Yang ketiga adalah user kasir. Sintaknya yaitu create user kasir at 127.0.0.1, identified by, passwordnya 12345. Lalu di sini memberi akses pada 3 tabel yang berbeda pada database Foodler. Sintaknya itu grant select on Foodler tabel pembayaran, kemudian grant select on Foodler titik tabel kasir, kemudian yang ketiga grant select on Foodler titik pengirim, kemudian grant select lalu menambahkan satu perintah yaitu update pada tabel pengguna. Kemudian jika ingin memunculkan hak akses yang telah diberi pada user kasir yaitu dengan show grants for kasir at 127.0.1, maka akan muncul hak akses yang telah diberi pada user kasir seperti ini.
Selanjutnya, jika ingin mencoba aksesnya yaitu dengan login MySQL min u kasir min p min h 127.0.1 lalu masukkan passwordnya. Kemudian gunakan database, kemudian munculkan tabelnya. Terdapat 4 tabel karena yang diberi akses hanya 4 tabel. Kemudian jika saya ingin mencoba perintah update pada tabel pengguna, yaitu sintaknya yaitu update nama tabelnya pengguna, set nama pengguna atributnya, lalu data yang ingin diubah. Data diubah yaitu nama, yaitu Fahri. Where ID pengguna sama dengan 5, ini adalah baris kelima pada ID pengguna. Jadi yang diubah hanya nama pengguna yang baris kelima, yaitu Fahri. Maka jika ingin melihat tabel, sintaknya itu select bintang from pengguna, maka akan muncul bentuk tabelnya dan data yang telah dirubah. Kemudian penggunaan join dan pemanfaatan grup. Yang pertama adalah penggunaan join. Di sini saya menggunakan 3 perintah, yaitu inner join, left join, dan right join. Yang pertama adalah inner join. Inner join itu adalah menggabungkan baris dari 2 tabel berdasarkan kondisi. Kemudian left join. Left join itu menggabungkan semua baris pada tabel kanan dengan baris yang sesuai pada tabel kiri. Kemudian right join adalah kebalikan dari left join. Yang pertama adalah inner join. Di sini saya menggabungkan nama pengguna dari tabel pengguna, kemudian tanggal dari tabel pemesanan. Kemudian right join, saya menggabungkan nama pengirim dari tabel pengirim, kemudian menggabungkan nama pengguna dari tabel pengguna. Kemudian left join. Left join ini saya menggabungkan metode pembayaran total harga dari tabel pembayaran dan nama kasir dari tabel kasir. Selanjutnya pemanfaatan grup. Group by itu adalah menggabungkan kolom yang jauh menjadi satu tabel. Di sini saya menggabungkan nama pengguna pada tabel pengguna dan total harga pada tabel pemesanan. Kemudian yang ini saya menggabungkan nama restoran pada tabel restoran dan nama menu dan harga menu pada tabel menu. Ini di setiap restorannya terdapat salah satu menu dan harga menunya. Baik, sekian dari presentasi pemesanan makanan online folder dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.